Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi 1.1 mengenai pengujian analisa saringan agregat atau shift analysis. Dalam video ini ada 6 poin yang akan saya bahas, yaitu tujuan pengujian, pendahuluan, peralatan dan benda uji, langkah-langkah pengujian, contoh perhitungan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu tujuan pengujian. Tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan pembagian butir atau gradasi pada agregat. Adapun nantinya data yang diperoleh dapat diperlihatkan berupa tabel dan grafik. Data distribusi butiran pada agregat diperlukan untuk menentukan persentase agregat yang akan digunakan dalam perencanaan campuran aspal. Pelaksanaan penentuan gradasi ini dapat dilakukan pada agregat kasar, agregat sedang, dan agregat halus. Yang kedua yaitu pendahuluan. Batu pecah dan batu alam secara teoritis terbagi atas dua kelompok besar, yaitu agregat kasar dan agregat halus, di mana pemisah dari dua kelompok ini yaitu ukuran saringan nomor 4 atau 4,75 mm. Penentuan gradasi agregat dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, cara grafis. Pada cara grafis, data hasil analisis saringan diplot ke dalam grafik semi logaritma, di mana sumbu X menunjukkan parameter diameter saringan dalam skala logaritma dan sumbu Y menunjukkan parameter persentase lolos saringan. Dari pola kurva yang terbentuk, kita dapat melihat dua hal. Yang pertama, gradasi agregat, yaitu gradasi baik, gradasi buruk, maupun gradasi senjang. Yang kedua, persentase agregat baik dari agregat kasar, agregat sedang, dan agregat halus. Yang kedua yaitu cara analitis. Cara analitis yaitu dengan membuat suatu parameter koefisien keseragaman atau CU dan parameter koefisien kurvatur atau CZ. Persamaan parameter tersebut dapat dilihat pada slide. Dengan keterangan CU yaitu koefisien keseragaman, CZ koefisien kurvatur, D10 yaitu diameter yang bersesuaian dengan 10% lolos saringan, D30 yaitu diameter yang bersesuaian dengan 30% lolos saringan, dan D60 yaitu diameter yang bersesuaian dengan 60% lolos saringan. Selanjutnya, 3 jenis gradasi pada agregat. Yang pertama, well graded, yaitu gradasi baik. Yang kedua, poor graded, yaitu gradasi buruk. Dan yang terakhir ada gap graded, yaitu gradasi celah atau gradasi senjang. Yang ketiga yaitu peralatan dan benda uji. Peralatan yang dibutuhkan untuk pengujian ini yang pertama yaitu timbangan dengan ketelitian 0,1%. Yang kedua, satu set saringan. Yang ketiga, oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu 110 plus minus 5 derajat Celcius. Yang keempat, mesin pengguncang saringan. Yang kelima, talam-talam. Dan yang keenam, kuas, sikat kuningan, dan alat-alat lainnya. Sedangkan benda uji untuk pengujian ini yaitu yang pertama agregat halus atau material lolos saringan nomor 4 sebanyak 1.500 gram untuk 2 kali pengujian. Yang kedua agregat sedang atau material lolos saringan 3/8 inci sebanyak 2.500 gram untuk 2 kali pengujian. Dan yang terakhir ada agregat kasar atau material lolos saringan 1 inci sebanyak 3.000 gram untuk 2 kali pengujian. Yang keempat yaitu langkah-langkah pengujian. Langkah-langkah pengujian analisa saringan agregat yang pertama yaitu menyiapkan sampel benda uji dengan jumlah yang telah ditentukan ke dalam talam. Yang kedua yaitu memasukkan sampel dalam oven dengan suhu 110 plus minus 5 derajat Celcius selama lebih kurang 24 jam. Selanjutnya, setelah 24 jam, sampel dikeluarkan dan ditunggu dingin agar kondisi berat stabil kemudian ditimbang. Selanjutnya, sampel dimasukkan ke dalam susunan saringan, dimulai dari saringan terbesar berada paling atas. Selanjutnya yaitu saringan diguncang manual atau dengan mesin pengguncang selama 15 menit. Dan yang terakhir yaitu menimbang berat agregat yang masih tertahan pada masing-masing saringan dan mencatat beratnya. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat pengujian analisa saringan agregat yaitu yang pertama, pengeringan sampel dilakukan sebelum sampel disaring. Yang kedua, toleransi berat sampel setelah disaring yaitu 3% dari berat awalnya. Apabila melebihi 3%, maka hasil pengujian tidak dapat diterima. Selanjutnya yang kelima yaitu contoh perhitungan. Data perhitungan yang dipakai adalah data praktikum tahun lalu. Contohnya, data sampel 1 pada analisa saringan agregat sedang.
yaitu yang pertama pada saringan 1 inci. Berat awal sampel yaitu 2.500 gram. Berat wadah yaitu 446,8 gram. Berat wadah ditambah material tertahan yaitu 446,8 gram. Berat material tertahan yaitu dari berat wadah plus material tertahan dikurang dengan berat wadah itu sendiri, sehingga didapat 0 gram. Selanjutnya berat kumulatif tertahan yaitu 0 gram. Berat kumulatif total setelah secara keseluruhan disaring didapat 2.496,2 gram. Selanjutnya persentase tertahan didapat dari berat kumulatif tertahan dibagi berat kumulatif total dikali 100%, yaitu 0%. Sedangkan persentase lolos yaitu 100% dikurang dengan persentase tertahan yaitu 100%. Selanjutnya pada saringan 3/4 inci masih didapat persentase tertahannya 0% dan persentase lolos 100%. Begitu juga dengan saringan setengah inci, didapat persentase tertahan 0% dan persentase lolos itu didapat 100%. Selanjutnya yaitu saringan 3/8 inci, didapat berat material tertahan yaitu 145,3 gram, sehingga berat kumulatif tertahannya yaitu 145,3 gram. Setelah dilakukan perhitungan didapat persentase tertahannya yaitu 5,82%. Sehingga persentase lolosnya yaitu 100 dikurang 5,82% yaitu sebesar 94,18%. Selanjutnya yaitu saringan nomor 4, didapat berat material tertahannya sejumlah 1872,1 gram, sehingga berat kumulatif tertahannya 145,3 yang telah didapat pada saringan sebelumnya ditambah dengan 1872,1 sehingga menghasilkan 2017,4 gram. Setelah dilakukan perhitungan didapat persentase tertahan yaitu 80,82% dan persentase lolos didapat dari 100 dikurang 80,82% sebesar 19,18%. Perhitungan ini juga dilakukan pada saringan-saringan berikutnya yang berada di bawah saringan nomor 4 sampai ke pen, sehingga didapat hasil sebagai berikut. Yang pertama, hasil pengujian agregat halus. Yang kedua, hasil pengujian agregat sedang. Dan yang ketiga, hasil pengujian agregat kasar. Selanjutnya yaitu jenis gradasi hasil pengujian. Dari hasil pengujian grafik didapat agregat halus D10-nya 0,17, D30-nya 0,76, D60-nya 2,15. Untuk agregat sedang D10-nya 3,3, D30-nya 5,3, D60-nya 7, dan agregat kasar itu D10-nya 9,7, D30-nya 12,1, dan D60-nya 15,1. Dengan menggunakan persamaan parameter CZ sama dengan D30 kuadrat dibagi D60 kali D10 dan CU D60 dibagi D10 didapat hasil untuk agregat halus CZ-nya 1,58, CU-nya 12,65, agregat sedang itu CZ-nya 1,22 dan CU-nya 2,12, dan agregat kasar dapat CZ-nya 1 dan CU 1,56. Sehingga kesimpulan dari pengujian ini didapatkan berdasarkan klasifikasi CZ dan CU sebagai berikut, yaitu yang pertama CZ besar dari 35 dan CU kecil dari 6 maka gradasinya well graded atau gradasi baik. Yang kedua CZ besar dari 15 dan CU kecil dari 6 maka gradasinya medium graded atau gradasi medium. Yang ketiga yaitu CZ kecil dari 15 dan CU kecil dari 6 maka gradasinya poorly graded atau gradasi buruk. Dan yang terakhir ada CZ kecil dari 35 dan CU besar dari 6 maka gradasinya gap graded atau gradasi senjang. Jadi didapat dari hasil pengujian bahwa agregat halus itu setelah dicari CZ dengan CU-nya didapat gap graded atau gradasi senjang. Agregat sedang itu didapat poorly graded atau gradasi buruk, dan agregat kasar didapat jenis poorly graded atau gradasi buruk. Baiklah, sekian penjelasan mengenai pengujian analisa saringan agregat dari saya. Saya juga akan menampilkan sebuah video yang mungkin akan membantu teman-teman semua untuk memahami bagaimana pengujian analisa saringan agregat tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhendra dari jurusan Teknik Sipil S1 Fakultas Teknik Universitas Riau. Saya akan menjelaskan tentang pengujian mesin Los Angeles. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengujian keausahan agregat menggunakan mesin Los Angeles. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari pengujian ini itu dikarenakan waktu yang menyebabkan agregat harus cukup tangguh dalam menahan penghancuran, abrasi, degradasi, dan desintegrasi. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari kita menggunakan mesin Los Angeles yaitu untuk mengukur ketahanan agregat kasar terhadap pemecahan, desintegrasi, dan degradasi oleh benturan, abrasi, dan penggilingan menggunakan alat Los Angeles. Langsung saja kita ke pengujian. Yang pertama ada peralatan dari pengujian. Yang paling utama mesin abrasi Los Angeles. Selanjutnya yang kedua ada bola baja. Yang ketiga ada saringan. Yang keempat ada open. Yang kelima timbangan. Langsung saja kita masuk ke prosedur pengujian. Yang pertama dilakukan dengan mencuci sampel lalu mengeringkannya dalam oven dari pada suhu 105 derajat sampai 110 derajat Celcius. Yang kedua dengan memilih gradasi. Di sini saya mengambil contoh sampel uji dari praktikum tahun 2020. Di sini terdapatkan bahwa berat sampel uji atau ukuran pada gradasi B. Selanjutnya memilih muatan abrasif. Artinya dari gradasi B kita mendapatkan jumlah bola baja dan beratnya. Jadi kita mendapatkan nilai B, maka jumlah bola baja yaitu sebanyak 11. Yang keempat, membuka penutup mesin Los Angeles lalu memasukkan sampel bersamaan dengan muatan bola baja pada silinder baja mesin Los Angeles, menutup kembali tutup silinder. Yang kelima, memutar mesin dengan kecepatan 30 hingga 33 putaran per menit. Jadi kita mendapatkan nilai untuk kelompok B yaitu 500, sehingga kita memutarnya sebanyak 500 putaran untuk gradasi B. Selanjutnya yaitu yang keenam, menghentikan mesin ketika jumlah putaran dari material yang diinginkan sudah selesai, lalu menaruhnya ke talam dengan di posisi yang berbeda pada mesin Los Angeles. Yang ketujuh, mengayak seluruh debu batu hasil dari pengujian mesin Los Angeles menggunakan saringan nomor 12. Dan yang terakhir yaitu menimbang agregat yang tertahan di saringan nomor 12. Berikut ada video tentang prosedur dari penggunaan mesin Los Angeles.
Selanjutnya dari perhitungan pengujian didapatlah nilai yang tertahan dari saringan nomor 12 dengan nilai 3.966 gram dari seluruh sampel, yaitu 5.000 gram. Jadi nilai dari kausa rata-rata menggunakan mesin Los Angeles itu dengan nilai seluruh sampel dikurang dengan yang tertahan nomor 12 dibagi dengan seluruh sampel dikali 100. Jadi nilai yang didapat dari pengujian, contoh pengujian, yaitu 20,68%. Kausa rata-rata 20,68%. Kesimpulannya yaitu dari percobaan di atas nilai kausanya kurang dari 40%, maka uji benda tersebut atau agregat tersebut dan vaksin B telah memenuhi standar nilai kelulusan dari SNI 03-2417-1991. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab 1.3 kita akan membahas tentang kekuatan agregat terhadap tumbukan atau agregat impact value. Pengujian kekuatan agregat terhadap tumbukan adalah proses untuk mengetahui seberapa besar kehancuran agregat setelah tumbukan. Beban tumbukan didapat dari proses pemadatan jalan dan beban dari lalu lintas. Pengujian kekuatan agregat terhadap tumbukan sangat penting dilakukan sebagai bahan analisa perencanaan tebal perkerasan. Pengujian ini bertujuan untuk mengukur kekuatan sampel agregat terhadap beban tumbukan yang dinyatakan dengan nilai AIV. Nilai AIV merupakan presentasi perbandingan antara agregat yang hancur dengan jumlah sampel yang dinyatakan dengan jumlah agregat yang lolos saringan 2,36 mm. Berdasarkan British Standard, maka agregat yang mempunyai nilai AIV lebih dari 30% dikatakan tidak normal, dan nilai AIV yang besar ini menunjukkan jumlah agregat yang hancur cukup besar. Berarti sampel tersebut relatif tidak terlalu kuat terhadap beban tekan. Selanjutnya ada prosedur pengujian. Prosedur pengujian ini berdasarkan British Standard 812 Part 3 tahun 1975, dan pengujian ini tidak diperuntukkan untuk ukuran agregat yang lebih dari 14 mm. Pada pengujian ini kita memerlukan beberapa peralatan seperti agregat impact machine. Alat ini masih digerakkan secara manual dengan tenaga manusia. Berat total dari alat ini tidak lebih dari 60 kg dan tidak kurang dari 40 kg. Selanjutnya ada cylindrical steel cup. Cylindrical steel cup ini mempunyai diameter dalam 102 mm dan kedalaman 50 mm. Ketebalan cup tidak lebih dari 6 mm. Selanjutnya ada timbangan dengan ketelitian 0,1 gram. Yang terakhir ada saringan agregat. Saringan agregat dengan diameter 12,7 mm atau saringan nomor tengah. Lalu ada saringan dengan diameter 9,5 mm atau saringan 3/8. Selanjutnya ada saringan dengan diameter 2,36 mm atau saringan nomor 8. Selanjutnya ada benda uji. Sampel adalah agregat yang lolos saringan 14 mm dan yang tertahan di saringan 10 mm. Setiap pengujian dibuat 2 sampel. Selanjutnya saring antara 500 sampai 1000 gram agregat pada urutan saringan 14 mm dan 10 mm selama 10 menit. Sampel yang diambil adalah yang lolos saringan 14 mm dan tertahan di 10 mm. Selanjutnya cuci sampel dengan air yang mengalir, kemudian keringkan dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius selama 4 jam. Selanjutnya setelah suhu turun atau sama dengan suhu ruangan, sampel siap untuk digunakan. Selanjutnya ada langkah-langkah pengujian. Yang pertama, kita timbang cup dengan telitian 0,1 gram, itu W1. Selanjutnya mengisi cup dengan sampel dalam 3 lapis yang sama tebal. Setiap lapis kita padatkan dengan 25 kali
tumbukan besi penusuk secara merata di seluruh permukaan. Setiap lapis tongkat dijatuhkan secara bebas dengan ketinggian tidak lebih dari 5 cm dari permukaan lapisan. Pada lapis terakhir, isi cup dengan agregat agak menyembul dan padatkan. Kemudian ratakan permukaan sampel dengan besi penusuk dan timbang. Selanjutnya hitung berat awal sampel. Selanjutnya letakkan mesin impact agregat pada lantai datar dan keras. Selanjutnya letakkan cup berisi sampel pada tempatnya dan pastikan letak cup sudah baik dan tidak bergeser akibat tumbukan palu. Kemudian atur ketinggian palu agar jarak antara bidang kontak palu dengan permukaan sampel 380 mm. Lepaskan pengunci palu dan biarkan palu jatuh bebas ke sampel. Lalu setelah selesai, saring benda uji dengan saringan 2,36 mm selama 1 menit dan timbang berat yang lolos dengan ketelitian 0,1 gram yang dinyatakan sebagai B gram dan yang tertahan sebagai C gram. Pastikan tidak ada partikel yang hilang selama proses tersebut. Jika selisih jumlah berat agregat yang lolos dan tertahan atau A dengan berat awal lebih dari 1 gram, maka pengujian harus diulangi. Selanjutnya ulangi prosedur tersebut untuk sisa sampel berikutnya. Kemudian kita masuk ke perhitungan. Di dalam AIV dapat dihitung dengan menggunakan rumus AIV sama dengan B per A dikali 100%. Yang A itu berat awal sampel, yang B itu berat sampel yang lolos saringan 2,36 mm. Baik, sekian untuk pembahasan bab 1.3 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengujian berat jenis dan penyerapan agregat. Apa tujuan dari pengujian berat jenis dan penyerapan agregat? Pengujian berat jenis dan penyerapan agregat bertujuan untuk menentukan berat jenis lepas atau bulk, berat jenis kering permukaan jenuh atau saturated surface dry, dan berat jenis semu apparent, serta penyerapan agregat. Pengukuran berat jenis agregat diperlukan untuk perencanaan campuran agregat dengan aspal. Campuran ini berdasarkan perbandingan berat karena lebih teliti dibanding dengan perbandingan volume, dan juga untuk menentukan banyaknya pori agregat. Berat jenis yang kecil akan mempunyai volume yang besar, sehingga dengan berat yang sama akan membutuhkan aspal yang banyak. Pengukuran hasil berat jenis agregat ini sering dipakai untuk mengekspresikan nilai kerapatan atau density agregat, di mana nilai kerapatan agregat diperoleh dengan mengalihkan nilai berat jenis agregat dengan kerapatan air pada suhu standar yang dipakai untuk pengukuran. Serta nilai penyerapan adalah perbandingan perubahan berat agregat karena penyerapan air oleh pori-pori dengan berat agregat pada kondisi kering. Ada 4 jenis macam berat jenis. Yang pertama adalah berat jenis curah atau bulk, yang kedua berat jenis kering permukaan jenuh atau SSD, yang ketiga berat jenis semu atau apparent, dan yang terakhir adalah berat jenis efektif. Prosedur pengujian berat jenis dan penyerapan agregat. Pengujian berat jenis dan penyerapan agregat kasar. Prosedur pengujian agregat kasar berdasarkan SKSMI M09-1989F atau ASTM C-127-84.
pengujian berdasarkan AASHTOT 8588 dan BS 812 Part 2 1975. Prosedur pengujian AASHTOT 8588 sama dengan prosedur berdasarkan SK-SNI M09-1989F atau ASTMC 12784, kecuali bahwa waktu minimum perendaman agregat selama 15 jam. Namun, perbedaan waktu tersebut tidak terlalu signifikan nilainya dengan perendaman 24 jam. Pengujian berat jenis dan penyerapan agregat halus. Prosedur pengujian berdasarkan ASTMC 12884.
berdasarkan AASHTOT 8488 dan BS 812 Part 2 1975. Prosedur pengujian AASHTOT 8488 sama dengan prosedur berdasarkan ASTMC 12884, kecuali dengan nilai berat jenis SSD dan penyerapan didasarkan dengan waktu minimum perendaman agregat selama 15 jam. Tidak ada catatan untuk pemakaian berat SSD sampel selain 500 gram. Prosedur pengujian BS 812 Part 2 1975. Persiapan sampel dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan material yang lebih halus atau lolos saringan 0,075 mm. Material dicuci, kemudian lewatkan air cucian dengan saringan 0,075 mm. Ulangi beberapa kali sampai terlihat cukup bersih. Pindahkan material yang tertahan saringan 0,075 mm bersama dengan sampel. Kemudian sampel siap diuji. Waktu pengerendaman dan pengeringan di oven 24 ± 0,5 jam.